Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustina Rahayu dengan NPM 2175366, Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek 1 saya pada mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi, Bapak Eko Subiantoro, serta Ibu Nurul Komariah. Tujuan dari proyek pertama ini adalah agar mahasiswa dapat memahami mengenai dasar-dasar komunikasi data, IPv4 atau subnetting dan VLSM, dasar-dasar konfigurasi Cisco router dan switching, LAN design atau core switch, distribution switch, dan access switch. Selanjutnya, agar mengerti mengenai VLAN, Inter-VLAN routing atau router or static switch layer 3, DHCP server atau DHCP relay, kemudian cara kerja web server dan DNS server, perancangan jaringan, penggunaan network simulator pada paket tracer, serta network testing. Nah, di sini terdapat 3 gedung. Yang pertama terdapat pada proyek pertama ini terdapat 3 gedung, yaitu gedung data center, gedung A, serta gedung B. Pada gedung inilah nantinya kita akan merancang topologi jaringannya. Selanjutnya, di sini terdapat contoh topologi jaringan yang dapat kita gunakan untuk merancang topologi pada gedung data center ini, kemudian gedung A serta gedung B. Nah, ini adalah topologi yang telah saya buat, di mana di sini terdapat server. Server ini berfungsi untuk melayani segala permintaan dari klien. Kemudian terdapat router core. Router core ini adalah router dengan bandwidth yang besar, yang biasanya router ini dipakai pada suatu perusahaan dan fungsinya untuk mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Kemudian terdapat switch core. Switch core ini adalah switch inti yang berfungsi untuk menjadi penghubung antar perangkat dengan jaringan internet. Lanjut, di sini terdapat switch distribution. Switch distribution ini dia berperan untuk mendistribusikan traffic jaringan dari core switch menuju ke access switch. Oke, selanjutnya di sini terdapat beberapa access switch. Access switch ini dia berfungsi sebagai perantara penghubung antar perangkat dengan jaringan internet. Baiklah, di sini terdapat server. Pada server inilah kita nanti akan menyeting atau mengkonfigurasi mengenai DHCP. Nah, DHCP sendiri adalah kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang fungsinya itu untuk memberikan alamat IP ke klien secara otomatis. Nah, di sini terdapat 3 jenis DHCP. Yang pertama itu ada DHCP server, yang kedua ada DHCP client, dan yang ketiga ada DHCP relay. Nah, fungsi dari DHCP server sendiri adalah untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien. Sedangkan DHCP client fungsinya itu untuk menerima alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Kemudian ada DHCP relay yang fungsinya itu untuk meneruskan service dari DHCP server menuju klien.
Oke, selanjutnya di sini terdapat pembagian alamat IP. Yang pertama untuk VLAN 10 mahasiswa, yaitu networknya ada 172.16.0.0, dan untuk VLAN 20 atau dosen, networknya yaitu 172.16.2.0, dan untuk VLAN tamu atau VLAN 30, networknya 172.16.4.0, dan untuk VLAN 1 atau natif, networknya 172.16.4.128. Untuk server farm memiliki network 172.16.4.192, dan untuk VLAN 40 atau manajemen mendapatkan network 172.16.4.224, dan untuk external server atau IP publiknya mendapatkan network 10.10.0. Nah, di sini terdapat VLAN, pembagian VLAN. VLAN itu kepanjangan dari Virtual Local Area Network, yang dimana VLAN ini adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Seperti contohnya pada satu gedung itu kita ingin memisahkan atau membagi sebuah jaringan menjadi beberapa jaringan. Contohnya dosen dan mahasiswa ini. Tujuan dari VLAN sendiri yaitu untuk memanajemen jaringan yang nantinya akan dibagi dalam jaringan yang berbeda, dan otomatis networknya itu akan berubah atau berbeda. Contohnya nih, pada jaringan dosen dan jaringan mahasiswa. Di sini kan kita menggunakan satu switch yang sama. Seharusnya jika kita menggunakan satu switch yang sama, jaringan dosen dan jaringan mahasiswa ini harus sama. Networknya harus sama, tidak berbeda nih. Di sini dosen itu memiliki network 172.16.2.1, sedangkan mahasiswa networknya itu 172.16.0.1. Jadi jelas berbeda. Selanjutnya di sini saya sudah membuat daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa yang digunakan dalam perancangan jaringannya. Nah, yang pertama ini terdapat router dengan merek Cisco dengan spesifikasinya ini. Di sini saya membutuhkan 3 unit. Satu unitnya itu memiliki harga 40 juta dan jumlahnya total harganya itu 120 juta. Kemudian di sini saya menggunakan switch dengan merek Cisco dan ini adalah spesifikasinya. Di sini saya membutuhkan 9 unit switch dan satu unitnya itu memiliki harga 15 juta sehingga total harga keseluruhan adalah 135 juta. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan kabel UTP yang memiliki merek Fast Calling dan spesifikasinya itu saya menggunakan Cat 5e. Di sini saya membutuhkan 2 box dengan harga per boxnya itu 452.000 hingga harga totalnya adalah 904.000. Kemudian yang keempat, saya membutuhkan konektor RJ45 yang digunakan untuk konektor kabel UTP ini. Di sini saya menggunakan merek Belden
dan spesifikasinya untuk kabel Cat 5e. Di sini saya membutuhkan 6 pak. Per paknya itu harganya 50.000 dan harga totalnya 300.000. Kemudian saya menggunakan access point, di mana access point ini digunakan untuk menghubungkan jaringan secara wireless. Contohnya seperti ini. Ini adalah access point yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan secara wireless. Di sini saya menggunakan merek Ubiquiti dengan spesifikasi ini. Di sini saya membutuhkan 3 unit dengan harga satuan unitnya itu 3.152.000. Jadi harga totalnya yaitu 9.456.000 rupiah. Kemudian antivirusnya, di sini saya menggunakan merek Avast dengan spesifikasi Ultimate. Di sini saya menggunakan 3 unit dengan harga per unitnya itu ada 640.000. Jadi harga totalnya yaitu 1.920.000. Selanjutnya saya menggunakan PC dengan merek LG. Spesifikasinya Core i7. Spesifikasinya Core i5 atau Core i5. Dan saya membutuhkan 92 unit dengan harga per unitnya itu 4.250.000. Jadi total keseluruhan adalah 391 juta rupiah. Kemudian jasa konfigurasi, saya hanya menggunakan satu paket dengan harga 2.800.000. Kemudian kabel listriknya saya menggunakan merek Jembo, dan di sini saya menggunakan satu roll dengan harganya 1.365.000. Jadi total keseluruhan untuk daftar perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan yang telah saya buat itu adalah, jadi totalnya adalah 662.745.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini adalah addressing table dari sini, dari topologi yang telah saya buat ini. Kita cek. Di sini pada switch akses yang kedua, PC 0 itu terhubung dengan wireless. PC 0 terhubung dengan wireless, PC 1 dengan wireless, PC 2 dengan wireless, dan PC ketiga juga dengan wireless. Selanjutnya kita lihat untuk PC 4 ini terhubung dengan fast Ethernet 0/2, di mana fast Ethernet 0/2 ini dia menghubungkan ke switch akses 1 dengan network atau alamat IP 172.16.2.2 dengan net masknya 255.255.254.0 dan networknya 172.16.2.0. Kita lihat. PC 4. Dia mendapatkan alamat IP 172.16.2.4.
Oke. Dan ini untuk PC 6, dia menggunakan terhubung dengan interface Fast Ethernet 0/4, yang dimana Fast Ethernet 0/4 ini terhubung ke akses switch 1 dengan alamat IP 172.16.2.5. Ini adalah net masknya dan ini networknya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai dokumentasi konfigurasi. Nah, yang pertama ini saya mengkonfigurasi switch access. Ini adalah konfigurasinya. Setelah mengkonfigurasi switch access, saya mengkonfigurasi switch distribution. Lanjut mengkonfigurasi switch core. Setelah itu mengkonfigurasi router core. Kemudian mengkonfigurasi server. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi home router atau access point yang digunakan untuk menghubungkan klien dengan jaringan wireless. Oke, selanjutnya kita akan cek konektivitas. Nah, di sini kita akan cek konektivitas dari PC dosen ke PC mahasiswa. Dari si dosen, kita lihat terlebih dahulu alamat IP yang dimiliki oleh PC mahasiswa. Oke, ini adalah alamat IP-nya. Kita ping dari PC dosen. Kita masukkan alamat IP dari PC mahasiswa, yaitu 172.16.0.5. Kita enter. Apakah terhubung? Oke, di sini sudah reply. Tandanya PC dosen dan PC mahasiswa ini saling terhubung dan bisa berkomunikasi. Kita lanjut. Kita coba cek konektivitas dari PC mahasiswa ke PC dosen. Kita balik ya. Oke, ini adalah IP-nya. Kita ping, masukkan IP-nya 172.16.2.7. Oke, di sini ternyata reply, tandanya PC dosen PC mahasiswa ini bisa berkomunikasi dengan dosen. Selanjutnya kita coba dari PC manajemen ke PC dosen. Kita masukkan IP dosen 172.16.2.4. Enter.
Oke, ternyata sudah reply. Tandanya PC dosen dan PC manajemen itu bisa saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi. Coba sekarang dari PC manajemen ini kita coba ke PC mahasiswa. Kita lihat IP-nya. Oke. Kita ping 172.16.0.3. Kita enter. Oke, ternyata reply juga. Tandanya dari PC manajemen ini dan PC mahasiswa itu sudah bisa saling berkomunikasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini mengenai project 1 yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.